Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Risma Natalia dari kelas 12 IPS 3 SMA Negeri 6 Prabu Muli. Di sini saya akan membahas tentang pembebasan Irian Barat. Yang menjadi latar belakang masalah yang terkait dengan Irian Barat adalah salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan rumah Kabinet Republik Indonesia adalah masalah Irian Barat. Wilayah Irian Barat ini telah menjadi bagian Republik Indonesia yang diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945. Akan tetapi, dalam perundingan konferensi meja bundar tahun 1950, masalah penyerahan Irian Barat ditangguhkan 1 tahun. Makanya, Republik Indonesia melakukan berbagai upaya untuk kembali membebaskan Irian Barat. Yang pertama, upaya damai. Upaya yang dilakukan sesuai dengan piagam penyerahan kedaulatan adalah melalui konferensi Yuni yang dilakukan secara bergilir di Jakarta dan di Belanda. Yang kedua, mengajukan permasalahan Irian Barat ke sidang Majelis Umum PBB. Namun, upaya-upaya diplomasi yang dilakukan di forum PBB terus mengalami kegagalan. Yang ketiga, Indonesia pun kemudian mengambil jalan diplomasi aktif dan efektif yang puncaknya dilakukan Konferensi Asia Afrika. Upaya lain yaitu konfrontasi politik dan ekonomi. Karena jalan damai tidak berhasil mengembalikan Irian Barat, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh jalan lain, yaitu dengan melancarkan aksi pengambil ahlian semua perusahaan milik Belanda di Indonesia oleh kaum buruh. Pada 17 Agustus 1960, Indonesia akhirnya memutuskan hubungan diplomatik pemerintah kerajaan Belanda. Yang berikutnya yaitu dengan jalan konfrontasi militer. Setelah upaya merebut kembali Irian Barat dengan diplomasi dan konfrontasi, politik dan ekonomi tidak berhasil, maka pemerintah Republik Indonesia menempuh cara lainnya melalui jalur konfrontasi militer. Pada tanggal 19 Desember 1961, di depan rapat raksasa di Yogyakarta, mengeluarkan suatu komando untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda yang disebut dengan Trikomando Rakyat atau Trikora. Isi dari Trikora tersebut adalah 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Dengan dideklarasikannya Trikora, mulailah konfrontasi total terhadap Belanda di Papua. Pada 2 Januari 1962, dibentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat di bawah Komando Mayor Jenderal Soeharto. Sebelum Komando Mandala menjalankan fungsinya, unsur militer Indonesia dari Kesatuan Motor Torpedo Boat telah melakukan penyusupan ke Irian Barat. Namun, upaya ini diketahui oleh Belanda, sehingga terjadi pertempuran yang tidak seimbang di Laut Aru antara kapal-kapal boot Indonesia dengan kapal-kapal Belanda. Naas, kapal MT Macan Tutul berhasil ditembak Belanda sehingga kapal terbakar dan tenggelam. Dalam peristiwa ini, memakan korban Komodor Jos Sudarso dan Kapten Wiratno yang gugur bersamaan dengan tenggelamnya MTB Macan Tutul. Operasi infiltrasi Indonesia berhasil merebut dan menduduk kota Teminabuan. Belanda terpaksa bersedia kembali untuk duduk berunding guna menyelesaikan sengketa Irian. Tindakan Indonesia membuat para pendukung Belanda di PBB menyadari bahwa tuntutan pimpinan Indonesia bukan suatu yang main-main. Akhirnya diadakanlah perjanjian New York. Pada tanggal 15 Agustus 1962,
ditandatangani perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda di New York. Hal ini dikenal sebagai Perjanjian New York. Hal pokok dari isi perjanjian itu adalah penyerahan pemerintah di Irian dari pihak Belanda ke PBB. Untuk kepentingan ini, kemudian dibentuklah United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA yang kemudian akan menyerahkan Irian Barat ke pemerintah Indonesia sebelum tanggal 1 Mei 1963. Berdasarkan perjanjian New York, pemerintah Indonesia punya kewajiban untuk menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat PPRA di Irian Barat sebelum akhir 1969. Dengan ketentuan kedua belah pihak harus menerima apapun hasil dari PPRA tersebut. Sekarang kita bahas tentang penentuan pendapat rakyat PPRA tersebut. Sesuai dengan perjanjian New York, pada tanggal 1 Mei 1963, secara resmi dilakukan penyerahan kekuasaan pemerintah Irian Barat dari UNTEA kepada pemerintah Republik Indonesia di Kota Baru, Hollandia atau Jayapura. Sebagai tindak lanjut dari perjanjian New York, pemerintah Indonesia melaksanakan tugas untuk melaksanakan Act Free Choice atau penentuan pendapat rakyat PPRA. Pemerintah Indonesia menjalankan dalam 3 tahap. 3 tahapan ini sukses dijalankan oleh pemerintah Indonesia dan hasil PPRA kemudian dibawa oleh Duta Besar Otis Sands ke New York untuk dilaporkan ke Sidang Umum Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB ke-24 menerima hasil PPRA yang telah dilakukan Indonesia karena sudah sesuai dengan isi perjanjian New York. Sejak saat itulah, Indonesia secara de jure dan de facto memperoleh kembali Irian Barat sebagai bagian dari NKRI. Tindak lanjut berikutnya adalah pemulihan hubungan Indonesia-Belanda yang dilakukan pada tahun 1963 dengan Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.